Season 2, Episode 3. Chu Haju akhirnya terjatuh, tetapi dia masih hidup. Dengan sigap dan tanpa ragu, Li Chang memenggal kepala Han Yong yang sontak membuat semua orang tercengang. Menganggap Li Chang tidak bermoral, memenggal kepala gurunya sendiri setelah memenggal kepala ayahnya. Namun setelah itu, Li Chang menjelaskan kepada semua orang bahwa inilah yang terjadi kepada ayahnya yang dibangkitkan oleh Chu Haju setelah wafat. Persis seperti bangkitnya Han Yong dari kematiannya. Lalu Li Chang meminta Sun Bi untuk menjelaskannya secara ilmiah. Li Chang juga menjelaskan bahwa semua ini adalah atas permintaan Han Yong sendiri sesaat sebelum dia meninggal. Oh ya guys, bagi yang belum nonton kisah sebelumnya, silahkan dicek di deskripsi untuk link video-video sebelumnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini. Yuk cus, kita lanjut. Setelah itu, semua orang di istana Mungyong Saijie akhirnya percaya kepada putra mahkota Li Chang dan kini mau mengikutinya. Li Chang lalu memerintahkan untuk mengirim pasukan makanan ke benteng Sanju. Pasukan kerajaan dengan dipandu oleh pengikut Han Yong menuju benteng Sanju dengan susah payah karena mereka harus menghadapi ribuan mayat hidup alias zombie yang tidak punya akhlak. Di benteng Sanju, orang-orang begitu senang dengan adanya bantuan makanan karena mereka telah kelaparan selama 2 hari sejak kebakaran gudang pangan di sana. Sementara di Hanyang, para bangsawan di sana masih menunggu kabar dari rumah bersalin tentang kelahiran anak Ratu Mun-il. Karena jika sang ratu melahirkan saat ini, maka secara otomatis putranya itu akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Sementara itu, Divisi Komandan Kerajaan sedang menginterogasi seorang dayang untuk membongkar kasus kematian para ibu hamil dan bayi-bayi perempuan yang ditemukan di Neo Sanjay. Dayang itu tetap tutup mulut dan ketika itu datanglah seorang utusan yang menyampaikan bahwa tandu yang keluar dari Neo Sanjay itu ada 6, namun yang ditemukan di hutan hanya 3. Dan yang 3 lagi rupanya dibawa ke istana, tepatnya ke rumah bersalin ratu. Divisi Komandan Kerajaan menuju rumah bersalin ratu. Dan benar saja, di sana terdapat 3 tandu di bawah kolong. Sang komandan ini lantas masuk ke rumah bersalin untuk memeriksanya. Namun justru akhirnya dia ditangkap dan akan dihukum mati atas perintah Ratu Mun-il, karena Ratu Mun-il khawatir rahasianya akan terbongkar. Sudah 6 dari 9 wanita hamil yang dibawa ke Neo Sanjay melahirkan. Namun kesemuanya bayinya perempuan. Kini giliran istri Muyong yang melahirkan, dan kepala dayang begitu senang mengetahui bayinya adalah bayi laki-laki dan langsung menyampaikan kabar tersebut kepada Ratu Mun-il. Sementara itu, Sun Bi berusaha mengobati Chu Haju. Di sana juga ada Bompal yang khawatir kalau pamannya akan berubah menjadi monster. Namun Sun Bi menjelaskan bahwa kasus wabah yang menular adalah karena orang-orang yang memakan mayat Dan-i di klinik. Sementara kondisi Chu Haju sama persis seperti Dan-i yang digigit oleh Paduka Raja dan tidak menularkan. Bompal lalu mengeluarkan obat yang susah payah dia cari untuk sang ratu, karena dia mengira obat itu akan berguna untuk mengobati Chu Haju. Namun Sun Bi cukup kaget mengetahui bahwa obat itu dikonsumsi oleh ratu, karena obat tersebut adalah obat ginekologi yang berguna untuk mencegah kehamilan. Yang tentu saja agak janggal karena sang ratu saat ini sedang hamil. Dan saat itulah tiba-tiba datang seorang yang tak lain adalah Muyong yang akan membawa Chu Haju ke Hanyang dengan mengatasnamakan perintah putra mahkota Li Chang. Di perjalanan menuju Hanyang, kondisi Chu Haju semakin kritis. Saat itulah Sun Bi meminta untuk berhenti dan mencari tempat untuk beristirahat. Lalu Sun Bi memeriksa kembali keadaan Chu Haju. Dari Sun Bi, akhirnya Muyong mengetahui tentang obat secang yang dikonsumsi oleh ratu. Lalu dia menanyakan kepada Chu Haju yang sedang sakit, apa yang sebenarnya direncanakan dengan mengumpulkan ibu-ibu hamil di Neo Sanjay. Namun Chu Haju rupanya juga tidak mengetahui hal itu. Dan ketika itulah, tiba-tiba terdengar suara orang di luar dan Muyong segera memeriksanya. Namun tiba-tiba, sebuah anak panah meluncur dan mendarat tepat di dada Muyong. Para prajurit ini ternyata adalah pengikut klan Haiwon Cho yang mengira kalau Muyong akan menyembunyikan Chu Haju
karena yang mereka tahu Muyong adalah pengawal pribadi putra mahkota Li Chang. Lalu para prajurit ini membawa Cho Hak Ju ke Hanyang, dan saat itu beberapa anak panah kembali mendarat ke dada Muyong. Sonbi berusaha menolongnya, namun Muyong meminta Sonbi untuk pergi bersama Cho Hak Ju dan menyuruhnya untuk mengungkap kebenarannya. Di Muyong Sajai, Li Chang cukup terkejut mendengar kabar bahwa Muyong telah membawa Cho Hak Ju, lalu mengajak beberapa orang anggota termasuk Yon Sin untuk mengejar Muyong yang telah menculik Cho Hak Ju atas nama putra mahkota Li Chang. Mereka mencari jalan pintas hingga akhirnya mereka menemukan jejak kereta, dan tak lama kemudian mereka menemukan jejak darah di atas salju dan mengikutinya. Dan ternyata Muyong sedang sekarat setelah terkena anak panah dari orang-orang yang membawa Cho Hak Ju. Saat itulah Muyong mengakui kesalahannya yang telah menjadi mata-mata bagi Cho Hak Ju. Alasannya tidak lain hanyalah demi keselamatan istrinya yang berada di Neo Sanjai. Li Chang sangat merasa kehilangan walaupun Muyong telah berkhianat, namun Li Chang tetap menghormatinya sebagai orang yang selalu setia menemaninya. Dan di akhir nafasnya, Muyong meminta kepada Li Chang untuk menyelamatkan istrinya yang saat ini akan segera melahirkan. Berlanjut ke episode 4.